Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarotunisa dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video ini saya akan ajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah keperawatan dewasa. Di sini saya akan membuat video tentang cara mencegah mieloma. Apa sih yang kalian perlu terapkan untuk mencegah mieloma? Seperti pada gambar di atas, mieloma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi membentuk antibodi. Umumnya, kanker ini menimbulkan gejala berupa nyeri tulang, terutama di tulang belakang dan tulang panggul. Mieloma merupakan salah satu jenis kanker darah. Kondisi ini terjadi pada sel-sel plasma yang tidak normal atau abnormal tubuh dan berkembang secara berlebihan dan mengganggu sel-sel yang sehat di sekitarnya. Sel-sel kanker ini juga memproduksi antibodi abnormal. Selain tidak bisa berfungsi untuk melindungi tubuh, penumpukan antibodi abnormal tersebut bisa merusak organ tertentu seperti ginjal. Sel-sel kanker ini juga memproduksi antibodi abnormal. Selain itu, tidak bisa berfungsi untuk melindungi tubuh. Penumpukan antibodi abnormal tersebut bisa merusak organ tertentu seperti ginjal. Penyebab mieloma multiple mieloma terjadi saat sel plasma abnormal atau mieloma disebut sumsum tulang tubuh dan berkembang dengan sangat cepat. Sel plasma abnormal tersebut juga merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah atau trombosit. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh atau protein M. Saat sel-sel plasma menjadi mieloma, antibodi yang sangat diproduksi tidak bekerja sebagai mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab mieloma belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini seringkali terjadi dengan MGUS atau monoklonal gametophyte of contlimited cygnus. Diperkirakan 1 dari 100 penderita akan terkena mieloma. Faktor resiko multimieloma, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami mieloma, yaitu berjenis kelamin pria, berusia atas 65 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat mieloma, atau menderita berat badan berlebih atau obesitas. Pernah terpapar radiasi, misalnya karena menjalani radioterapi, memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. Gejala mieloma pada tahap awal, penderita mieloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun seiring perkembangan penyakit dapat muncul sejumlah gejala berikut. Nyeri tulang, terutama di tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Rentan mengalami patah tulang, rentan mengalami penyakit infeksi kaki, terasa lemas, hingga mati rasa atau kebas. Mudah timbul memar di kulit, mimisan atau gusi berdarah, mual muntah, hilang nafsu makan, berat badan turun drastis, adanya sakit perut dan sembelit, sering lelah dan lemas, sakit kepala, pandangan kabur atau linglung. Pengobatan mieloma tidak bisa disembuhkan, namun pengobatan tetap diperlukan untuk mengendalikan perkembangan sel-sel kanker, mencegah komplikasi, dan meredahkan gejala. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan mieloma. Bentuk obat-obatan untuk menangani mieloma dapat beragam, mulai dari obat minum hingga suntikan. Beberapa jenis obat yang bisa diberikan oleh dokter adalah terapi target seperti bortezomib dan carfilzomib untuk menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker atau mieloma. Biological drug therapy seperti thalidomide dan lenalidomide
untuk meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh pasien sehingga bisa melawan sel mieloma. Kemoterapi untuk membunuh sel-sel yang tumbuh terlalu cepat termasuk sel mieloma. Steroid seperti prednisone dan dexamethasone untuk mengatur sistem imun yang mengontrol peradangan. Selain obat-obatan juga akan memberikan beberapa obat pendukung seperti obat untuk mencegah kerusakan tulang seperti biosfonat untuk meredakan nyeri, seperti paracetamol, obat untuk menambah darah dan mengatasi anemia seperti erythropoietin. Pencegahan mieloma: tidak ada pencegahan khusus untuk mieloma, namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya kondisi tersebut, yaitu lakukan kontrol secara berkali-kali ke dokter, terutama bila Anda sudah pernah terdiagnosis MGUS atau memiliki gangguan pada sistem imun. Patuhi standar keamanan yang telah ditetapkan saat bekerja, terutama bila Anda beresiko terpapar bahan kimia. Terapkan pola makan sehat dan seimbang, terutama dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Jaga berat badan dalam rentang ideal, yaitu dengan menerapkan pola makan yang sehat dan rutin atau berolahraga. Demikianlah penjelasan pada mieloma. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.